Teman-teman sekalian, saya selalu mengatakan dalam banyak sosial media saya, baik itu Facebook, LinkedIn maupun Instagram. Saya mengelola ada beberapa akun Instagram, profesional semua ya. Soal freeze 30 detik, berhenti 30 detik, atau pause 30 detik sebelum kita beranjak bereaksi terhadap sesuatu. Kalau Anda misalnya ingin menyerah, sudah berat, aduh nggak bisa lagi dikerjakan deh ini, nyerah gue. Pikirkan 30 detik. Pikirkan dulu 30 detik saja. Apakah dampak saya menyerah lebih buruk daripada dampak kalau saya tidak menyerah? Apakah peluang masih ada kalau saya dengan kebijaksanaan berhenti sejenak, ya? Yang kedua, kalau Anda ingin merespon sesuatu yang tidak menyenangkan hati Anda, bikin Anda, wah emosi nih gue, Anda akan bereaksi. Anda akan merespon. Pikirkan 30 detik dulu. Pikirkan itu. Apakah itu akan menjadi harimaumu? Kata-kata, reaksi, bahasa tubuh kita itu, apakah justru nanti akan mencelakakan kita? 30 detik saja. Tidak usah lebih. Kalau Anda bisa lakukan 20 detik, lebih bagus. Tapi yang penting adalah pause. Karena untuk memutuskan sesuatu, we do not need just an intelligence, but also wisdom. Ini yang kita lupa. Karena kita bebas melakukan apa saja. Kita bebas membuat keputusan apa saja. Free. But you are not free of all the consequences of what you have done or thought about. Kita tidak bisa bebas dari konsekuensinya. Itu masalahnya. Negeri merdeka. Pribadi merdeka. I do what I want to do. Terserah. Tapi pikirkan 30 detik saja. Apa dampaknya bagi kita dan orang lain, dan apa pandangan orang lain terhadap kita nanti. Kalau Anda ingin membangun sebuah brand image, personal portfolio yang bagus, Anda jangan main-main. That's why freeze for 30 seconds is highly important. Sangat penting. Jangan lupakan itu. Misalnya begini. Kalau Anda sudah buka bisnis, Anda bikin budgeting setahun dalam bisnis plan Anda. Katakanlah Anda buka warung makan, warung Tegal lah yang paling gampang hitung-hitungannya. Kalau Anda bikin budgeting 1 tahun, artinya Anda siap untuk buka warung itu 1 tahun dong, ya kan? Lalu Anda akan memakai perputaran uang di 4 bulan pertama atau 3 bulan pertama lah ya, untuk melihat situasi. Ternyata 3 bulan pertama hasil tidak bagus. Anda harus sudah memikirkan cut loss atau coba di kuartal kedua. Jadi bulan keempat, bulan kelima, bulan keenam sebagai laboratorium kedua. Apakah ada siklus yang baru mulai naik dalam bisnis warteg di kuartal kedua ketika dimulai? Artinya kuartal pertama mungkin bukan patokan bagi Anda. Lalu di kuartal kedua Anda melihat ada perbaikan, tapi uang Anda sudah terserap 50%. Anda akan melakukan apa? Apakah Anda akan melanjutkan dengan hasil yang baru sedikit, tapi separuh uang Anda, separuh modal Anda sudah terserap? Atau bagaimana? Anda memerlukan 30 detik bukan untuk memikirkan angka-angka uangnya, tapi Anda memikirkan 30 detik untuk apakah saya harus bertanya kepada ahlinya? Apakah saya akan mencari data yang lebih baik lagi soal bisnis warteg? Apakah saya akan pause dulu menghitung ulang budgetingnya? Apakah saya akan memikirkan penggantian bisnis modelnya? Ya, apalagi dengan pandemi seperti ini, 30 detik itu bisa mengubah cara Anda memikirkan dari sudut pandang yang berbeda. 30 detik. Bahkan kalaupun Anda memutuskan untuk cut loss, tapi setelah Anda freeze 30 detik dengan berbagai sumber daya yang Anda dapatkan setelah itu, it is wise enough. Itu bagus untuk Anda, bagus untuk mental Anda juga. Bahwa Anda tidak keburu-buru. Bahwa ketika Anda membuat keputusan, apakah itu cut loss atau terus, berdasarkan sesuatu yang Anda benar-benar pikirkan. Ingat, 30 detik itu bukan untuk menyelesaikan masalah utama, tapi 30 detik untuk menjadikan kita lebih wise,
untuk memikirkan apa yang harus kita perlukan untuk dapat maju ke solusi berikutnya. Gitu kira-kira.